Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi nih di podcast favorit kalian. Dimana lagi kalau bukan di podcast Mandua Banyuwangi spesial Ramadan. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Pastinya sehat kan? Gimana nih puasanya? Semoga lancar selalu ya. Dan semoga gak ada yang mokel tentunya. Gak boleh ada yang bolong-bolong loh ya. Nah, bener sekali tuh Kak. Oke. Nah, kayaknya kita perkenalan dulu deh Kak. Iya. Soalnya kan mungkin teman-teman juga belum semuanya kenal sama kita. Nah iya. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari saya dulu kali ya Kak. Boleh. Nah perkenalkan, saya Marcelia Indah Novitasari, biasa dipanggil Marcelia. Dan dengan rekan saya Arista Anggraini, biasa dipanggil Arista. Oke, selanjutnya kita mau ngebahas santai tentang apa nih Kak? Nah, hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang mahat nih. Nah, pastikan teman-teman ini udah nggak asing lagi kan sama yang namanya mahat. Nah bener sekali tuh. Oke. Kita juga kedatangan narasumber nih yang pastinya punya peran penting di mahat ini. Nah, siapa nih kira-kira narasumber kita kali ini? Nah, kita kenalkan dulu, yaitu narasumber kita ada Bapak Haji Tasel dan juga Ustadz Afton. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana sehat. puasanya hari ini? Semoga lancar selalu. Amin. Oke. Nah, Ustadz ini kan pastinya punya peran penting nih di mahat. Nah, kan menjadi mudirul mahat. Nah, apa sih mudirul mahat itu Pak? Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat Mandawangi tetap di rumah sehat. Puasanya tutup yang keberapa ini sudah? 19 ya kira-kira. 19. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai 1 bulan penuh kita bisa melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kebetulan kami yang berada di lingkungan Mahat Al-Qasimi, kebetulan saya sendiri adalah mudirul mahatnya, Gus Sabton ini adalah wakilnya. Di lingkungan Mandawangi, di dalam Mandawangi ini memang ada yang namanya Mahat Al-Qasimi. Nah, kebetulan kamu kan tanya di situ kan ada mudirul mahat. Jadi mudirul mahat itu adalah apa istilahnya? Yang pengurus manajer yang ada di dalam lingkungan Mahat Al-Qasimi tadi. Jadi secara formal seperti di madrasah, sahabat Mandawangi tahu di situ ada Bapak Kepala dengan jajarannya sampai ke bawah, sampai di situ Bapak Mas Satpam gitu ada. Begitu juga di Al-Qasimi, di Mahat juga ada pengurus yang hampir sama seperti tadi. Tapi sebutannya aja yang berbeda. Di Mahat itu sebutannya adalah mudirul mahat. Jadi apa istilah manajer atau yang mengelola gitulah. Itu sebutan daripada mahat, namanya mudirul mahat. Nah, selanjutnya nih untuk kan mungkin dari siswa-siswi kelas 10 dan juga kelas 11 kan mungkin ada yang belum mengetahui secara rinci nih Pak, artinya dari Ma'had sendiri itu apa gitu. Dan juga tentunya terkhusus untuk adik-adik kelas 9 yang mungkin mau melanjutkan di Mandua Banyuwangi ini, mungkin kan belum tahu gimana Artinya Ma'had itu apa? Ya, artinya Ma'had itu apa. Mungkin dari Ustadz atau Bapak bisa menjelaskan pengertian dari Ma'had secara mendetail. Maka guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa salaman nama ba'du, yang kami hormati, yang kami banggakan kepada Bapak Kepala Madrasah sekaligus pengasuh Mahat Al-Qasimi, Bapak Dr. Andes Haji Sayroji MAG, pada Bapak Haji Tasil selaku mudirul mahat dan seluruh jajaran Dewan Guru, karyawan, pengurus Mahat Al-Qasimi di Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi yang dirahmati oleh Allah, dan
yang tidak lupa pula kepada siswa-siswi sekaligus berarti apa ini pemateri podcast apa namanya istilahnya nih host gitu. Saya kurang begitu paham ya apa namanya host gitu ya. Host dari podcast niki. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas nama pengurus Ma'had tadi sudah disampaikan Pak Hasil juga karena kami diberikan waktu kesempatan untuk menyampaikan dan menayangkan hal-hal yang terkait dengan perjalanan serta sejarah serta program dari Ma'had yang insya Allah nanti akan kita diskusikan secara bersama. Kedua, salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada baginda Rasul Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita mengucapkan syukur dan salam kita kelak bisa diridhoi oleh Allah dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Mudirul Ma'had, kebetulan beliau Bapak Asyid Hasil lalu sama sampaikan bahwasanya beliau dan kami niki merupakan salah satu dari pengurus jajaran pengurus di Ma'had niki yang secara nggak langsung dan tidak langsung niku ikut serta dalam perkembangan Ma'had niki. Yang tadi ditanyakan apa itu Ma'had itu apa? Ma'had niku gini, kita sudah tahu bahwasanya kita berada di lingkungan madrasah. Madrasah niku ya nuwun sewu niki nggih. Madrasah itu beda dengan sekolah. Nggih. Walaupun secara arti bahasa itu ya sama, tapi madrasah itu pastinya lebih cenderung pada lebih mendalam pengetahuan ilmu agama. Kalau sekolah mungkin sekedar memahami terhadap pendidikan ilmu agama. Nah, salah satu dari program inovasi dari madrasah dimanapun berada, baik di Banyuwangi atau di Jember, kemarin Bapak Kepala Madrasah selaku pengasuh dari Ma'had ini menyampaikan salah satu inovasi dari madrasah adalah dengan berdirinya Ma'had. Kemarin itu mendirikan Ma'had itu salah satu inovasi, apalagi saat ini insya Allah kita sudah dengar istilah kurikulum merdeka. Nah, nanti akan dibahas sendiri pada kurikulum itu pastinya bukan oleh kami ya. Nah, niku maka kita diperkenankan untuk memberikan inovasi baru. Lah Ma'had niki perlu saya sampaikan sudah ada di tahun 2014. Dibangun tahun 2013 gitu Pak Cik. Bangunnya dari Nah, 2013 terbangun, kemudian 2014 itu sudah dimasuki dan sudah terisi santri. Waktu itu seingat saya sekitar 70 santri. Kemudian perdana itu kelas 1, 2, 3. Kemudian tahun berikutnya niku semakin naik sampai kemarin niku di tahun ajaran 2018-19 19-20 berarti ya. Sebelum Covid niku berkisar antara 140 sampai 160. Akan tetapi karena serangan Covid niki santai tadi kan gitu niki tidak hanya faktor ekonomi, tidak hanya faktor pendidikan, ternyata faktor pendidikan agama khususnya di Ma'had yang kita banggakan dan kita cintai ini juga mengalami sedikit degradasi, penurunan karena kita belajar jarak jauh waktu itu daring. Niku kemudian kita baru diizinkan sekitar bulan apa nih Pak Haji? Iya, Januari. Niku masuk, alhamdulillah sudah ada. Bedanya Ma'had yang pasti dengan tempat lain atau asrama lah bahasa saya nggih, niku pasti banyak beda. Kalau asrama niku lebih cenderung pada tempat singgah, tempat makan, kemudian tempat istirahat, tempat tidur, dan juga tempat untuk belajar gitu aja. Belajar nggih, bukan yang lain nggih. Beda lagi kalau Ma'had. Ma'had itu kan sebenarnya berasal dari kata ahdun, yang artinya itu masa atau bisa diartikan sebagai apa nggih, waktu, atau bisa diartikan apa nggih, cara bahasa itu namanya apa itu? Kawah condro dimuko itu lho bahasane nggih. Waktu kita untuk apa nggih, menggodok diri kita, memaksimalkan potensi yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika kita masuk di Ma'had di sini niku oleh ditandatangani Bapak pengasuh dan juga mudir, ada yang namanya surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu berisi tentang siap bertempat tinggal di Ma'had selama 1 tahun ya Haji. 1 tahun kontraknya. Kontrak niku. Karena apa? Karena bagian dari Ma'had itu ya kita mengikat janji.
waktu kita ketika sudah masuk di dalamnya ya berarti seluruh kepentingan, seluruh keinginan, seluruh apapun nafsu yang kita miliki itu harus dikekang dan juga diminimalisir untuk dikeluarkan. Oleh seperti karena perjanjian ya. iya, tempat perjanjian lah, bisa kita katakan bahasa Sundanya tempat perjanjian. Perjanjian apa? Iya, perjanjian kita untuk mengikuti semua aturan yang ada di ma'had. Lah, bedanya dengan asrama, kalau ma'had itu dalam segi kegiatannya nanti akan kita bahas. Kegiatannya insya Allah yang sudah terlaksana itu mulai dari tahajud dan seterusnya, kegiatan diniyah dan seterusnya itu sudah berlangsung dan sudah terwujud. Dan juga banyak output dari kita yang nanti akan mungkin disampaikan oleh Pak Citasil juga. Dari ma'had niku seperti apa dan selain ma'had seperti apa. Iya, saya tambah dikit ya. Ma'had dengan asrama itu tadi ya. Ma'had itu lebih identik atau nama lain daripada pondok pesantren. Kalau asrama itu kan umumnya, sehingga sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di dalam ma'had itu tadi itu sama dengan pondok pesantren aturannya. Sehingga aturan-aturan di dalam itu tidak ada campur tangannya dari luar, dari wali atau dan seterusnya. Tapi semata-mata aturan itu adalah aturan pengasuhnya, aturan kiai. Apa katanya kiai? Makanya ketika sahabat-sahabat Mandewangi, utamanya yang mau masuk di kelas 10, mungkin berminat masuk di masuk di ma'had itu tadi, ya harus siap dengan segala kekangannya. Aturan di situ tidak boleh ditawar. Misalnya orang tua ikut campur ngatur itu tidak bisa. Jadi semuanya itu yang ngatur. Iya, seperti raja. Memang ulama atau kiai di situ raja aturannya. Karena apa? Tahu ke depan seperti apa itu. Ya itu tahu. Tapi kalau asrama itu mungkin kan ada campur tangan dari peserta itu sendiri, dari terhadap aturan itu bisa kayak masih bisa ditoleransi. Kalau di sini nawar. Ini kalau ini tidak bisa karena orientasi kita bukan ini, bukan iya. Tapi output pendidikan santri. Iya. Yang kedua bedanya, kalau tadi asrama itu ada tempat pendidikan, mungkin itu arahnya ke umum. Tapi kalau pondok pesantren, ma'had itu arahnya ke agama, ke religius, khusus agama tadi. Lah, mungkin apa sih hubungannya ma'had dengan madrasah kalau seperti itu? Ya, satu memang sementara ini banyak yang punya prinsip bahwa bertempat di ma'had satu itu ingin apa? Ingin mengimbangi karena mungkin merasa tidak mampu, karena identik madrasah itu pelajaran agama yang banyak. Tadi Kesabtan bilang di umum juga ada agama, tetapi waktunya itu kan lebih banyak yang ada di kita. Agama yang ada di kita itu kan banyak di cabangnya Gus ya. Kalau minimal ya. Kalau di tempat lain umum maksud saya itu kan cukup pendidikan agama gitu. Sedangkan di kita pendidikan agama itu dibagi bermacam-macam, mulai dari pendidikan agama dibagi menjadi fikih, kemudian bahasa Arab, Quran hadis, akidah alaq dan seterusnya, sehingga banyak memakan jam tadi. Sehingga materi yang diterima oleh siswa itu tadi itu lebih banyak agama. Untuk mengimbanginya biasanya bagi anak atau orang tua yang menganjurkan biar imbanglah, mungkin kamu dulunya kan dari umum, itu kamu masuklah ke ma'had. Kalau dimaksimalkan di ma'had supaya bisa ngimbangi. Kemudian ada yang pernah di ma'had ketika SLTP-nya sampai SMP-nya, ya malah justru ini yang lebih enak karena mereka sudah biasa hidup penyesuaiannya cepat karena terbiasa hidup di pondok itu tadi, sehingga di sini tinggal ikuti aja. Nah, yang kedua biasanya orang tua atau anak yang betul-betul minat tinggi terhadap talabul ilmi ya, supaya tidak pulang karena resiko, lebih cewek, maaf di sini masih cewek ya, dia mati masih cewek, lebih cewek, khawatir orang tua atau si anak itu sendiri juga tidak mau resiko karena di resiko tadi tidak hanya di rumah, tidak ada di madrasah, lebih-lebih seperti di jalan ya, resikonya tinggi, maka dia akan memilih di sana. Tadi Kesabtan bilang ada semacam kontrak ya. Sebenarnya masuk ya perlu diketahui itu halayak ini ya, biar tidak tidak salah kaprah ketika sudah bertempat di sini.
kontrak yang ada di sini dimaksud begitu masuk minimal kontrak itu 1 tahun. 1 tahun kontrak tadi perkara misalnya kelas 10 mau masuk di sini sudah membuat pernyataan di atas materi tadi tanda tangan orang tua, anak ini harus bertahan minimal 1 tahun. Dimpet sudah enggak kerasa dimpet 1 tahun. Jadi nggak bisa ya Pak kalau misal mau keluar? Sebenarnya enggak bisa, jangan sampai keluar. Kalau ekstrim ya keluar dari harus keluar dari madrasah. Bahkan seperti itu ekstrim. Ya. Tetapi kalau anak itu tadi kebetulan 1 tahun kok tetap kerasa, monggo dilanjutkan. Kan ada apa ya, rekristasi baru gitu ya, lanjutkan gitu ya. Dari kelas 11 ke kelas 12 ke masih kerasan terus. Maksud saya ketika kelas 10 itu tadi kalau bisa enggak kerasan, digenep nih 1 tahun. Baru masuk di kelas 11 kok kepingin enggak kerasan aja, digenep nih. Nah, biar tidak ada masalah, biar tidak menyisakan masalah. Artinya gini, ketika kita bertempat di pondok pesantren hubungannya dengan kiai, saya yakin hubungannya juga banyak dengan ikhlas dengan tidak ikhlas ya. Apa istilahnya ya, lego dengan tidak lego ya, tidak semata-mata finansial itu tadi. Artinya kalau si santri tadi memaksakan untuk keluar, padahal aturan sudah jelas dipaksa untuk keluar. Kiai manusiawi, pengurus manusiawi, santri manusiawi. Jangan sampai membekas di hati. Nanti akan mempengaruhi terhadap barokah, manfaat ilmu yang sudah diperoleh. Mungkin tidak hanya ilmu yang ada di madrasah saja, mungkin yang ada di madrasah. Karena ada beberapa pengurus ustadz-ustadzah yang ada di mahat itu juga berasal dari madrasah. Meskipun tidak semuanya, juga harus perlu ngambil dari luar, dari pesantren-pesantren lain untuk dikombinasikan di sini. Ya, mungkin sementara itu pengertian mahat. Untuk fasilitasnya nih Pak, fasilitasnya yang ada di mahat itu apa saja? Oh iya, untuk fasilitas mungkin bagusnya. Oke, jadi intinya saya tekankan lagi saling melengkapi. Ini namanya kan ngobrol santai ya. Ma'had niku sebenarnya sama persis dengan pondok pesantren. Kalau kita jenengan mau melihat ya, kalau kita mau melihat tulisan Ma'had At-Tarbiyah As-Salafi. Ma'had itu cuma bahasa Arab. Kalau di lingkungan kita dibahasakan pondok pesantren, kalau kita tetap pakai ma'had. Nah, cuman itu aja. Iya, bedanya. Coba jangan lihat di tanggalan kalender itu ya. Mesti kan al-ma'had at-tarbiyah umpama apa nggih Darussalam umpama nggih taruhlah. Jadi pondok pesantren at-tarbiyah Darussalam. Nggih sama. Jadi intinya makanya kita nggak pakai istilah boarding school itu. Nggih. Terus tadi terkait sarana, niki sarana apa ini? Sarana material mungkin apa atau sarana program atau apa nih? Material sama program. Oh, material. Berarti kalau tak nganu mawon untuk menerangkan program aja. Program, Untuk program di Ma'had niki sangat banyak. Tapi yang pasti kita menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di madrasah, dalam arti baik dalam segi waktu maupun muatannya. Yang pasti kita saling mendukung dan menambah seperti yang disampaikan oleh Pak Citasil tadi, bahwasanya Mudirul Ma'had mengharapkan dan pengasuh ketika ada salah satu orang tua niku pengen anak dan juga putrinya niku memperdalam ilmu agama, maka agar nanti imbang, karena dulu dari SLTP itu kan di Ma'had. Lah, salah satu program kita itu adalah bagaimana siswa niku agar lebih paham dan lebih mengimbangi pelajaran yang ada di madrasah. Akan tetapi insya Allah di tahun ajaran baru kemarin sudah kita rapat dengan Bapak pengasuh serta Mudirul Ma'had dan jajarannya, menyatakan bahwasanya insya Allah besok program kita niku lebih cenderung pada apa nggih, pengulangan sesuatu materi yang secara berulang-ulang. Dalam arti gini, kalau kemarin niku diniyah niku kita niku ada 5 hari. Iya. Kemudian waktunya niku setelah asar. Besok itu akan kita ganti. Kemudian kita rubah. Terus kemudian ada kegiatan pengajian bakdo maghrib, bandongan atau apa itu kalau istilah di pesantren itu bukan sorokan. Lah itu besok akan kita rubah dengan kegiatan yang lebih sempurna. Sementara harapan kita sampai dengan belum diputuskan sampai dengan kita sampaikan besok bahwasanya kita akan lebih terfokus pada beberapa hal. Satu, program kita satu program bilingual, baik itu bilingual bahasa Inggris yang sudah terbiasa dan juga program bahasa Arab. Nonton
bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yes. Yang nanti pasti ada sinkronisasi dengan pelajaran yang ada di di madrasah, apalagi khusus kelas agama. Apalagi punya keinginan pengen kuliah di Maroko atau di Turki atau di mana mungkin, mungkin di Baghdad, Baghdad di mana lah, di Amerika, di negara-negara Timur Tengah lah mungkin. Terus kemudian yang ketiga program apa namanya niku, konsentrasi menghitung atau matematika. Oke. Jadi otak apa itu namanya kalau berhitung itu otak kanan atau otak kiri? Otak kiri. Nah, ya. Memaksimalkan Intelijensi. beberapa intelijensi siswa-siswi atau santri-santri yang memiliki kelebihan di otak kirinya. Karena nggak semuanya memiliki kelebihan di otak kiri. Jadi besok niku akan kita kelompokkan. Bahkan kemarin Bapak Pengasuh serta jajaran Mudirul Ma'had niku memberikan formula sementara yang insya Allah akan kita putuskan secara floor besok. Niku siswa niku dikhususkan. Contoh taruhlah gini, ini siswa bahasa, santri bahasa, santri putri ya, santri bahasa. Ini santri kajian kitab, bukan kajian kitab seperti yang kita lihat kajian kitab di layar-layar YouTube itu membahas tentang ini haram, bukan. Kajian kitab kuning maksud saya. Sorogan gitu loh, kan gitu ya Pak Haji. Jadi ini dipleter dengan program Amsilati yang sudah berlangsung. Iya. Jadi umpama ada 70 120. Lah niku ayo siapa yang ikut program bilingual bahasa Inggris ada 20 taruhlah. Berarti satu guru. Mangke. Kemudian bahasa Arab satu guru juga. Itu baik tidak baik ya apa kata guru tadi itu. Nah niku misal difokuskan teng satu niku atau bisa mempelajari yang lain juga kan katanya tadi dikelompokkan. Fokus pada satu hal itu tadi karena nggak pilihan sesuai pilihan karena toh kenyataannya kita ketika kuliah kita sadar nggak sadar jenengan kuliah jenengan ngambil apa IPA atau IPS? IPA. Ketika kuliah besok dituntut untuk mengambil satu jurusan nggak? Dituntut ya mau nggak mau, entah itu biologi kan gitu entah itu matematika atau apa sama. Jadi ini salah satu bocoran nih, ini bocoran ini. Kenapa kok santri itu kok terkesan lebih cerdas-cerdas gitu? Seperti kita tahu Gus Baha, kita tahu Gus Miftah, kita tahu banyak itu tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama. Siapa lagi nih Pak Haji? Sekarang yang Buya Ar-Razi, tahu Buya Ar-Razi, kemudian banyak itu. Kenapa kok terkesan cerdas-cerdas? Kenapa? Karena beliau dari kecil nih konsentrasi belajarnya adalah agama. Jadi kajian kitab terus. Nah kalau terkadang kita nih kan baru konsen ke pelajaran biologi itu ketika sudah kuliah. Kan gitu lah juga. Santri-santri seperti Gus Baha itu saya lihat itu Masya Allah luar biasa. Karena apa? Ya beliau mulai dari kecil niku sudah dididik untuk memahami ilmu agama. Selain itu memang ditinggal, harus memilih. Nah, niku makanya jenengan yang ditanyakan tadi program kita niku kita khususkan. Mulai dari tahfidz nanti ada tahfidz, kemudian ada program kitab, kitab kuning maksud saya. Kemudian ada program bilingual bahasa Inggris, bahasa Arab. Kemudian ada program apa ini namanya? Seperti jenis khitobah itu namanya apa? Tausiah. Yes, seperti tausiah atau dai. Dai. Karena sekarang kan lagi marak dan menarik kan? Kita salah satu untuk menyampaikan ilmu kita kan ya salah satunya dengan dai itu. Alim seperti apa tapi nggak bisa nyampaikan. Ya nggak ada guna, ya nggak kelihatan gitu ya. Itu program. Jadi selain mendapatkan ilmu agama di Ma'had juga mendapatkan ilmu dunia juga. Dan selain itu juga kegiatan wazifah kalau di pesantren itu ada yang namanya wazifah itu kebiasaan baik yang dilakukan yaumiyah setiap hari. Itu mulai dari kita niku sholat tahajud, setelah niku jam 3:30 setelah sholat subuh berjamaah. Kemudian wirid, tahajud baca surat-surat yang sudah ditetapkan. Jadi setelah subuh baca waqiah, setelah ini baca apa ini sudah ditentukan. Setelah niku terus ikut madrasah. Ikut madrasah. Terus dulu apa namanya? Tahfidz. Tahfidz setoran tahfidz niku. Terus setelah niku
ada yang tahfidz, ada yang tahsin, ada yang lainnya. Kemudian makan, setelah makan kan ada kegiatan berangkat ke sekolah, ke madrasah. Setelah ke madrasah seret sampai dengan jam 1:30 kalau normal. Jam 2 berapa? Jam 2 nggih. Sampai jam 2, setelah niku pulang ke ma'had, niku istirahat sampai dengan 3:30 baru start kegiatan bahasa atau kegiatan peminatan tadi, matematika yang ada di ma'had. Oke, kelas matematika atau kelas apa tadi? Bahasa Inggris atau kelas bahasa Arab. Santri tapi bisa bahasa Inggris, santri bisa matematika, santri bisa pidato. Pidatonya nggak harus agama loh ya. Mungkin bisa jadi apa seperti Pak Haji ini, beliau ini jadi apa namanya istilahnya niku motivator atau ISQ atau apa. Beliau santri juga tapi ya juga nggak kalah. Ya bisa lah, bisa gitu nih. Luar biasa gitu. Harapannya seperti itu. Sampai malam, kemudian maghrib, setelah maghrib niku jamaah, makan dulu nggih, makan asar makan, niku jamaah salah satu fasilitas niku. Jamaah, setelah jamaah kemudian baca yasin wadhifah yang sudah ditetapkan, setelah niku kegiatan diniyah. Diniyah niku pelajaran kita di tahun ajaran yang akan datang besok niki sesuai dari instruksi serta musyawarah kita bersama kemarin niku dengan pengasuh niki ada hanya 3 pelajaran. Fokus. Apa saja 3 pelajaran? Kalau yang pernah di pesantren mungkin tahu. Nahwu dan sorob ya. Nahwu aja anggap saja. Kemudian 2 niku fikih. Yang ketiga niku akhlak atau akidah. Bisa akidah lah biasanya. 3 niku. Jadi seminggu niku nahwu itu bisa 2 hari, bahkan bisa 3 hari. Kali. Setiap hari ya. Jadi sampai apa itu? Sampai isya nih, sampai isya. Niku nahwu saja biar kita tahu cara memuroti kitab, cara membaca kitab. Kita baca Quran seperti baca Quran. Harapannya seperti itu kan. Baca Quran seperti baca Quran, jadi tahu oh gini Masya Allah. Lanya. Enggak hanya taunya fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, tahu oh ini semua kita baca Quran seperti baca Quran. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan program itu, kan tadi katanya masih direncanakan gitu. Pastinya kemarin kita sudah menggodok dengan matang dan kita dealkan besok tahun ajaran baru. Makanya monggo ini bagi bagi adik-adik yang lain di kelas ataupun kelas 10 yang sekarang kelas 10 kelas 11 boleh, sangat welcome kita. Sangat boleh bahkan eman-eman nanti. Pokok kuotanya ada ya gitu. Monggo. Untuk syarat-syaratnya nih Pak, kan mungkin adik-adik kelas 9 itu masih bingung syaratnya masuk ma'had itu bagaimana, apa saja gitu ya. Tadi ada yang kurang saya tadi kan mengedepankan bahwa ma'had itu kan seperti pondok pesantren. Pondok pesantren kan 24 jam kan ditunggoni oleh kiai ya, oleh bu nyainya kan di apa ibarat orang di rumah kalau jadi diangkrem gitu kan, di kelon gitu. Di sini juga gitu, meskipun di ma'had ini berasal dari bapak ibu guru yang bukan rumahnya di sini, tetapi memang sudah ada yang dijadikan bu nyai murabi yang nunggoni selama 24 jam. Jadi mungkin bapak ibu orang tua wali santri calon ya mungkin akan berpikir loh, ketika di sana ditinggal sekolah madrasah pulang, siapa yang ini ada sudah dipasang, sehingga katakanlah jadi ibu mereka santri itu selama 24 ada. Ya, masalah keamanan juga ada, keamanan itu juga continue di situ. Itu ya insya Allah ketatnya. Sampai ketatnya itu kadang sampai meri santri ini. Kenapa tidak diistimewakan dibandingkan dengan siswa yang lain? Saya berprinsip tidak ada istimewa buat santri kalau sudah masuk madrasah. Kalau jadi santri masuk madrasah kemudian ada istimewanya, nanti lentur, tidak akan bisa jaya nanti, tidak akan bisa. Makanya kata contoh misalnya, mungkin bisa dialami teman-teman kamu yang ketika kelas 10 atau kelas 11-nya sekarang. Ketika kortip itu tadi sudah menutup pintu, di sana pintu gerbang, ya sudah jebret, yang terlambat kan dikumpulkan, dikasih sanksi, dikasih poin. Mah juga gitu, begitu sana ditutup, di pintu gerbang tutup, di pintunya mah juga ditutup, ada yang jaga di situ dari pihak kortip. Terlambat, ya sudah digiring, dikumpulkan di sana, sama dikenakan poin. Nah begitu juga karena ma'had itu berada di dalam madrasah.
kemudian semena-mena mengambil sesuatu barang juga tidak boleh. Nah, begitu berangkat sekolah jam 6:30 ya sudah, kamu anggap kamu itu keluar dari rumah berangkat sekolah. Kalau mau ngambil apa-apa ke rumah jauh, repot kan gitu ya. Begitu kan di mahat. Pamit pengurus, pamit kepada murabi, pamit kepada mudir, tidak diperbolehkan untuk masuk kecuali yang emergensi ya. Meskipun pulang siswa itu juga diperbolehkan karena emergensi. Di mahat juga gitu. Tetapi kebutuhan atau keperluannya itu relatif aja, nggak boleh masuk sana. Itu yang saya tambahin. Jadi tetap ditunggu nih, diangkremi gitu ya. Jadi statusnya itu tetap sama ya Pak sama siswa-siswa madrasah lainnya meskipun di mana? Iya, tidak ada istimewanya. Tidak ada dibedakan. Saya sebagai mudir mahat kepada madrasah juga minta jangan sampai dibedakan nanti. Dari sisi kedisiplinan. Dari sisi kedisiplinan, baik terhadap madrasahnya pun maupun terhadap bapak ibu guru per individu, per mapel itu jangan sama. Anggap sama. Biar tidak ada salah nilai juga, salah nilai gitu, jangan sama di mahat enak, nggak usah ngerjakan tugas ya udah seperti itu ya. Mungkin kamu sudah paham dengan saya yang senang dengan tugas juga. Orang rumahan lutut juga sambat, orang di mahat juga sambat. Kenapa? Karena pekerjaan sama tadi. Oke, itu yang tambahan dari saya tadi. Yang kamu tanyakan tadi yang kedua tadi syarat-syarat ya. Memang secara umum ya, yang pertama yang bisa masuk di mahat itu adalah bagi mereka yang sudah diterima sebagai siswa Mandawangi. Itu penting nih Bu. Ya, itu yang sudah diterima. Di madrasah dulu. Iya, madrasah keterangan diterima di sini. Diterima baru. Nah, habis itu baru ini juga prosesnya, syarat juga prosesnya. Sudah dinyatakan diterima di situ, silakan daftar di mahat. Nah, daftar di mahat juga tidak serta-merta menjadi siswi Mandawangi kemudian otomatis menjadi menjadi santri di mahat. Tidak, bukan. Karena kuotanya tidak imbang, anggap aja kelas 10 itu tadi di tahun ajaran itu tadi kalau jumlah totalnya itu ada 430 ya. Kemudian laki dan perempuan itu kita bagi 1:3, iya, 1:3, jadi 430 itu tadi mungkin laki-lakinya yang 130, ceweknya yang 300 ya. Kalau toh itu diwajibkan masuk ke mahat, tidak cukup, padahal daya tampungnya maksimal ke sana itu 170. Itu kalau normal ya 170. Sehingga untuk cewek calon santriwati tadi masuk ke sana semua kan tidak mungkin. Nah, tetapi kelihatannya banyak yang minat. Utamanya ya rumah-rumahnya jauh, utamanya mereka-mereka yang pernah di pesantren. Juga ada mungkin karena sosialisasi dengan teman yang lainnya, keminatan terhadap pesantren itu tinggi meskipun dia itu di SLT-nya belum pernah. Kadang meskipun orang tua itu tidak pas untuk melepaskan anaknya, tapi anaknya sangat berkeinginan. Nah, benar. Itu makanya jumlahnya banyak sekali. Nah, supaya adil maka dari itu diadakan seleksi gitu loh ya, seleksi. Sehingga supaya adil tahun ke depan ini tadi kita juga berpikir untuk kelas 10 baru itu berapa persen, untuk kelas 10 yang naik ke kelas 11 kok kepingin di mahat juga diperhitungkan berapa persen. Jadi masih dikasih kesempatan. Masih dikasih kesempatan, tapi itu tadi kontraknya 1 tahun, jangan main-main. Kurang dari 1 tahun kok dimi-dimi nggak kerasan, itu menimbulkan permasalahan. Satu, permasalahan bagi dirinya, permasalahan bagi orang tuanya, juga cuma termasuk permasalahan bagi mahat. Makanya kalau toh belum siap untuk bertempat minimal 1 tahun, jangan, biar nggak repot. Benar-benar mantep ya Pak? Ya biar betul-betul mantap. Benar-benar yakin juga. Ya, jadi setelah itu habis itu diseleksi, kalau sudah dinyatakan katut. Nah, tadi saya tambah untuk kelas 12 juga ada kuota juga, meskipun kecil persentasenya juga disiapkan di situ. Katakanlah kalau 1 tahun 1 angkatan itu butuhnya santri itu 110 misalnya ya, nanti dibagi mungkin yang 70 ngambil dari kelas 10-nya karena memang peminatnya tinggi. Kemudian dari kelas 11 mungkin ngambil yang 25. Sekitar 30 ya bisa, atau 30. Nah, katakanlah
tetap berada yang paling banyak itu di kelas 10, kelas 11, baru kelas 12. Karena peminatnya mulai sedikit untuk di kelas 12. Tetapi kebutuhan kita terhadap kuota itu 110 setiap tahunnya, itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian setelah dia itu dinyatakan bisa diterima, oh maaf, yang dites, yang diseleksi itu bukan santriwati kelas 10 aja, kelas 11 juga dites. Kalau yang mau masuk, iya, kelas 12 juga gitu. Jadi tesnya Mahat itu ada sendiri. Ada sendiri, digodok, diurus sendiri oleh pengurus Mahat atau mudir ke bawah itu tadi. Kemudian nanti kalau sudah dinyatakan diterima, wajar seperti di tempat-tempat lain ada daftar ulangnya. Kemudian berikutnya syarat masuk tadi ke sana tadi, segera kalau sudah dinyatakan diterima ada fotokopi KK, ada fotokopi wajib, fotokopi kartu, fotokopi KTP kedua orang tua atau wali, karena itu untuk ke depan untuk membuat kartu mahram ya guys ya, untuk kartu mahram. Kemudian berikutnya lagi ada beberapa yang hubungannya dengan aturan itu, tidak boleh bawa almari sendiri, tidak boleh. Nah, ditemukan dari sini. Sudah disediakan di sini almari itu tadi. Kalau diperbolehkan boleh bawa. Saya takut dari rumah itu gede-gedean lemari nanti bawa ke sini. Kamarnya tidak cukup. Tapi kalau disediakan kita nanti kan seragam mungkin gitu loh. Sama. Jadi tidak ada istilahnya di Mahat itu saya kaya kemudian lemarinya besar, saya miskin lemarinya itu tidak ada. Jadi tidak kelihatan kaya miskin itu tidak kelihatan. Ya, tidak ada. Jadi yang kelihatan itu anak ini cermat, tidak cermat, cerdas, pintar atau enggak, itu yang kelihatan itu aja. Tetapi usaha atau daripada tujuan kita di situ bagaimana bisa menyamaratakan terhadap kemampuan bisa itu tadi. Kemudian berikutnya mungkin identik dengan syarat itu tadi. Wali itu tadi juga ketika mengantar itu tidak boleh masuk ke ruang ke kamar ya, ke wilayahnya tidur, wilayahnya ya bukan ya, wilayahnya kamar-kamar tidak boleh, harus ada di ruang tunggu. Lebih-lebih mungkin yang mengantarkan laki, mas, jauh ada ruang tunggunya sendiri. Kemudian untuk masalah ya perlu diketahui juga lebih awal dari calon santri tadi bahwa kita itu sementara yang sudah jalan itu 1 semester punya jatah pulang itu 6 kali. Silakan mau diambil di awal, di pertengahan atau di akhir atau rajin tiap bulan ngambil monggo. Tapi jatahnya mereka 6. Kecuali emergensi, misalnya sakit, harus ketemu dengan orang tua, harus ditungguin orang tua, harus dapat dengan orang tua, itu misalnya itu sendiri. 6 kali ini kok dibatasi berapa hari atau berapun Pak? Ya minimal mereka itu pulang kan, untuk aturan awal santri baru itu biasanya diberikan kesempatan 2 minggu. 2 minggu boleh pulang. Tapi 1 kali setelah pulang 2 minggu tadi, untuk pulang lagi ini tadi sudah menjadi aturan 6 kali tadi, mau diambil 1 bulan, mau diambil 3 minggu, monggo. Makanya pulang itu tadi tidak sembarangan. Begitu juga ketika wali, saudara yang mau sambang juga ada aturannya, tidak serta merta. Maaf, Bapak Ibu calon wali besok ketika anaknya ketika bertempat di sini itu ketika nyambang di sini ada aturannya. Aturannya apa? Yang pertama kalau normal itu besok diperbolehkan hanya untuk hari Minggu saja. Hari Minggu itu diberikan free. Silakan Bapak Ibu wali ketika indang sambang ke anaknya ini tadi mau dibawa keluar. Mungkin mau ada kebutuhan pribadinya kurang, habis mau dibawa, tidak apa-apa selama yang bawa orang tuanya. Nanti yang penting hari Minggu nih. Khusus hari Minggu ya, khusus hari Minggu. Itu yang penting tidak sampai bermalam, tidak sampai nginep pulang ke rumahnya. Misalnya rumahnya Muncar, misalnya rumahnya Kalibaru, pagi ke sini mau diajak keluar mencukupi kebutuhan pribadinya, nanti duhur dibawa pulang, dikembalikan, nggak apa-apa. Ya khusus satu hari. Itu yang rutinitas seperti itu. Tetapi yang emergensi boleh aja, emergensi di luar hari Minggu boleh, karena sesuatu hal yang penting, tapi harus tahu waktu. Ya minimal masuk ke halaman Mahat itu tadi 2:30, karena keluarnya
santri dari madrasah itu kan 2:30. Nah, silakan ditemui di situ sampai jam 3:30. Karena diusir atau tidak, terpaksa atau tidak, lepas kangen atau tidak, dalam waktu 1 jam itu ditinggalkan sudah. Kalau tidak segera ditinggalkan oleh wali, kasihan santri ini tadi, anak ini tadi tidak bisa mengikuti kegiatan. Yang pertama, kegiatan jamaah sholat asar. Ya, kalau yang kemarin dilanjutkan dengan diniyah. Meskipun besok ini dirubah jadwalnya karena mengarah ke Pingiluan tadi, mungkin tidak mengikuti itu tadi. Banyaklah syarat-syarat yang lain, tapi syarat-syarat itu tidak mempersulit. Ada sebetulnya yang ada di rumah, ada yang ada pada identitas keluarga itu ada, sehingga gampang aja. Itu syaratnya. Selanjutnya nih Pak, kan banyak nih mungkin adik-adik kelas 9 yang mau lanjut, mungkin penasaran kali biaya yang harus dianggarkan teng ma'had niku kisaran berapa? Iya. Kalau bisa dijawab. Iya, kalau untuk pertama masuk wajar ya. Pertama lebih besar dibandingkan yang sudah pernah bertempat. Kludik, umpama orang Jawa itu namanya kludik bukan deng, bukan. Karena apa? Mungkin ada yang mengatakan di sini karena mungkin pernah punya santri di sini, punya anak bertempat di sini tinggi. Ya memang tinggi. Karena apa? Karena segalanya itu dicukupi. Makan aja catering, 2 kali makan catering, kemudian wifi 24 jam, air, kamar, dipan, kasur selalu baru. Ya, kayak di hotel lah, kayak di hotel. Kasur selalu baru, ya. bahkan lampu itu lampu. Ini perlu mungkin orang tua juga tahu, jenengan juga semua tahu bahwa saya lampu itu lampu kamar kalau mati, sebenarnya kalau ini kamar saya, yang mati kamar saya lampunya, yang ganti siapa? Kan saya ya. Tapi ini tidak. Kan seperti itu. Ya, dari pengurus, dari ma'had gitu. Belum lagi sakit. Saya habis makan apa itu namanya namakan balado lah. Walaupun itu sangat melarang. Cabai itu apalagi usia zaman-zaman ini seneng-seneng lagi horny-hornynya untuk makan seperti itu. Nah, niku makan pun cabai sakit akhirnya. Itu kita nggak bisa langsung pulang atau langsung pulang nggak. Bisa ditanyakan kepada santri yang lain. Tapi kita kasih obat dulu P3K, kita siapkan, nggak beli kan, beli, santrinya nggak beli, kecuali vegeta lah ya. Kalau vegeta untuk kebutuhan pribadi itu ya, atau apa. Ini yang khusus mama pilek yang apa umum lah, itu kita sediakan, nggak usah beli seperti di madrasah atau apa itu KS lah kan. Ya KS-nya. Terus setelahnya puskesmasnya. Setelah itu nggak sembuh. Gimana? Dipanggil lagi. Gimana nggak sembuh? Langsung dipanggilkan mantri ataupun perawat atau dokter lah bahasa kita. Sontek. Yang ada kerjasama dengan sini. Dengan ma'had ini langsung disontek. Biasanya kan kita keluar uang kan, nggak usah. Bener-bener nggak usah. Jadi terus beli apa lampu mati, terus belum lagi wifi tadi itu Terus kemudian umpama contoh malam, biasanya kan kebanyakan di pesantren di pesantren lain itu biasanya kalau kehabisan makan itu kalau habis ya wes sudah. Kalau kita tidak, bisa ditanyakan kepada mungkin kakak kelas atau jenengan mungkin ajeng mau survei atau punya saudara, tanya kalau kehabisan makan jatah cateringnya habis, itu biasanya dicatat, ada sendiri yang mencatat murabiahnya segera dicarikan, catat berapa, 10 dicarikan, bahkan biasanya lebih enak sih yang kasep ini tadi. Yang kasep lebih enak. Jadi nggak ada ceritanya kehabisan air, sanyu itu masih langsung bocor, kemudian apa itu selalu. Jadi ngomong mahal dan murah itu tergantung mindset kita. Belum lagi ini terkait ngomong biaya tadi sudah disampaikan juga tujuan daripada di ma'had niki. Kalau kita ngomong dari segi biaya, ma'had niku dimanapun, umpama contoh biaya di pesantren 24 jam kita diawasi, kita dibina, kita dididik, kita digulawentah bahasanya, kita disayangi, kita diberikan perhatian dan seterusnya, dengan timbal balik umpama timbal balik per bulan 1 juta niku belum tentu. Umpama contoh gini, ini saya memberikan analogi kepada sampean coba. Saya ngajak pada pemirsa juga, pada pemirsa saya sampai terlalu asik sampai lupa kalau ada sahabat-sahabat saya punya orang 10 orang Pak Haji. Kemudian 10 orang niku saya suruh bayar uang
karcis 1 juta, 1 jutaan nggih. 10 juta. 10 juta berarti. Kemudian saya kasihkan kepada sampean. Suruh merawat. Minta tolong, ini uang 10 juta. Ini sampean pegang, makan saya, makan teman saya. Sholat saya, jamaah saya. Ngaji saya, bimbel saya, sakit saya, tempat tidur saya, keluhan saya, semuanya 10 juta tanggung. Kira-kira sampean mau? Sulit ya. Hotel hotel aja kemarin saya itu kalau ke hotel itu jarang, tapi kemarin diajak ke hotel. Nih gini, hotel itu 1 hari niku minimal berapa? Paling murah itu 200. Adalah losmen tapi nggak anu. Kemarin itu saya lihat Pak Haji di apa itu resepsionis gitu. 600 atau berapa per hari. Tidur ya. Bener ya? Bener itu ya. Lah ini santri dipasrahkan umpama per bulan 500.000 atau 700.000. Mosok mahal. Logikanya dari mana? Cara berpikirnya dari mana? Belum lagi ini saya baca nggih. Salah satu keunggulan di pesantren, 1, jamaahnya, sholatnya pasti terjaga. Nun sewu, semua dari pemirsa dan sahabat-sahabat Mandawangi ketika di rumah merawat, mendampingi putranya, sholatnya belum tentu. Seperti itu kan Pak Haji ya? Ini saya juga punya anak gitu. Saya juga punya anak, Pak Haji juga punya putra putri. Sama dia juga anak kan ya. Sembayangnya kalau di sini tuh ditambah ikut. Dan ketika sholat itu pasti diingatkan mendoakan orang tuanya. Diingatkan. Terus kedua, lalaran itu apa istilah? Nadzoman. Di pondok itu pasti nadzoman. Kalau di rumah ada apa denganmu ya nggak tahu saya. Jadi ya seperti itu kan ya. Nggak tahu saya. Kalau di sini lalaran. Kemarin itu saya juga sudah ada yang diupload itu ya. Dengan itu lalaran Ma'had itu nggih. Al-Qasimi. Kemudian yang ketiga, mutolaah. Di Ma'had niku mutolaah itu apa? Belajar, selalu dipecamkan. Ayo, waktunya jam belajar. Nggak belajar ini di rumah. Dok belajar game pun mendeli. Bersembunyi kalau mendeli. Kadang di sini oleh murabi ditunggoni, Gus. Ayo belajar di kedepan semua biar kelihatan tunggoni. Pakai laptop semuanya. Ada itu tanya. Terus kemudian istiqomah ngaji. Enggak istiqomah gimana? Enggak aja gimana? Dia opera. Cuman bayar umpama taruhlah di bahasa kita bayar lah, infak lah 700.000 atau 600.000 SPP. Kira-kira plus makannya. Logika mahalnya itu di mana? Belum lagi wiridan yang mana yang di Ma'had, santri di Ma'had nggak ada ceritanya Pak Haji. Jadi kan juga sudah melihat cerita dan kita yang buat aturannya. Setelah jamaah itu nggak boleh langsung cengkling. Jirine nun sewu ini kata-kata di kitab Hidayah niku kata Pak Novel juga pernah cerita Imam Ghazali niku dawuh ketika ada orang sholat maktubah kemudian nggak ikut wiridan itu keluar itu ibaratkan nun sewu kalkirtun koyok monyet gitu loh ya. Jadi nggak apa ya koyok monyet lah ya seperti monyet nggak punya etika gitu loh saya nggak punya etika. Kita jamaah harus selesai wiridan. Berikutnya dijogo akhlaknya. Akhlak, waduh, kalau akhlak kita ngomong akhlak nggak bisa dibeli dengan 1 juta. Oke, amit tangan 2 jenengan bu, daripada jenengan membina putra putri jenengan di rumah, jenengan diceluk sampean. Gimana saya nggih? Sampean, Pak sampean neng di, Pak motone sampean, Pak tangannya. Menurut saya kita orang Jawa nggih. Kadang kan di Pak. Kita menerima pakai tangan kiri, nggak amit, dan seterusnya. Akhlaknya, adabnya. Ilmu fawal adab nih. Ada contohnya yang berlaku sehari-hari itu di Mandawangi ini tadi ya. Tapi itu terlepas itu anak santri kita atau memang anak siswa Mandawangi. Ya mudah-mudahan kedua-duanya ya. Pastinya. Itu ketika jalan di depan ruang guru. Itu terlepas di dalam itu ada guru atau tidak, dia sudah sungkem, itu masih tempatnya. Apalagi itu kebetulan saya kan banyak di rumah Gus ya, utamanya di Waka ya. Kan jendelanya jelas ya. Sebenarnya saya menilai itu anak-anak atau siswa itu tadi itu di Waka toh. Ternyata dari jauh saya tahu di ruang guru pun yang tidak kelihatan orang dalam itu tadi keluar atau orang yang luarnya tidak bisa melihat ke dalam. Karena itu tahu tempatnya
ustadznya gurunya okay. dia sebetulnya Mualimnya. seperti itu tadi Ininya ya. nggak bisa Kemudian saya berprasangkanya baiknya gini Gus, oh mungkin ini diawali dari santri kita Gus, kemudian yang lain ikut-ikut jadi ya mudah-mudahan nular yang seperti itu. Amin. Meskipun tidak 100% berperilaku seperti itu ya, tapi semuanya pejangan kita ketika yang ada di pondok pesantren, yang ada di santri, ketika kita ngaji bareng itu tadi yang kita tekankan seperti itu tadi, meski apa yang kamu lakukan itu tadi tidak untuk kamu diri sendiri, tularkanlah kepada yang lain. Mungkin teman-temannya yang ada di madrasah tadi juga ketularan kasih virus-virus positif, virus-virus positif gitu loh, akhlak yang positif kan nggak salah kan ya. Itu salah satu tekanan yang sama bacakan itu tadi, dijaga akhlaknya. Jadi sampai Habib Syekh niki kalau pecinta sholawat gitu, mungkin jenengan semua kan pecinta sholawat ini pernah Pak Cita Sili ngundang saya, bukan saya gitu, dari grup Hadrah niki. Kebetulan saya di Madrasah kan Hadrah niku. Untuk sholawat padahal nggak ngundang siapa-siapa, beliau niku cuman saya dan tetangga kiri kanan anak-anak kecil. Nah, niki ngomongkan tentang akhlak nggih, tentang akhlak. Orang itu kata Habib Syekh dawuh ngenten, rendahkanlah dirimu sampai tidak ada orang yang mampu merendahkan. Tawadhu sampai orang yang bisa merendahkan dirimu. Ketika kita semakin tawadhu, semakin rendah diri, bagaimana orang bisa merendahkan kita? Wong kita sudah merendahkan diri kita. Logis ya, maksudnya nggih. Logis. Kita sudah rendah diri kita rendahkan. Makanya rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang mampu merendahkanmu. Ya, itu didikan yang ada di Mahat. Lah, niku. Nanti kok ada orang amit, ada orang salaman diambung tangannya semakin rendah derajatnya tidak. Terus kemudian bakti kepada orang tua itu pasti Pak Haji. Iya. Orang kalau di Mahat niku Masya Allah jadi santri nggih. Niku beda etikanya, niku beda sikapnya. Tanya Pak Novel, tanya Pak Fajar. Pak Fajar niku walaupun beliau niku aktif di dunia apa ini namanya? Apa video ini Pak Haji nggih. Niku beliau santri tawa beras itu. Oh, santri beliau niku Darul Ulum. Salah ngomong saya nggih, Darul Ulum. Nggih. Darul Ulum tawa beras. Ya saya bener ngomong tawa beras ya berarti. Darul Ulum. Santri niku beliau, gimana etika beliau dan seterusnya. Jangan bisa lihat sendiri. Kemudian bakti kepada orang tua. Mas Yosuke anak kaya jenengan nggih, punya jadi orang kaya, anak jadi orang hebat. Tapi kalau anak lupa terhadap orang tua, yes. Waduh, ketika sudah sepuh Pak Haji, mulai sudah mulai sepuh apalagi jenengan. Nggih, guyon nggih. Ya mungkin sama prinsipnya Bapak Ibu calon wali yang ada di rumah dengan saya. Saya tuh kepengen mendidik anak itu bagaimana anak saya itu bisa mendoakan saya. Amin. Tidak hanya ketika hidup, semasa hidup, ya sampai mati pun tetap bisa mendoakan gitu ya. Adapun urusan pekerjaan itu urusan nasib, urusan Gusti Allah. Kita tahu anak saya makan itu aja nih, saya sudah seneng. Anak saya kaya, sudah seneng. Saya nggak butuh uang anak saya, gitu Pak Haji. Iya. Apa jenengan butuh uangnya anak jenengan? Justru kita yang ngasih ya. Lah iya. Jadi maksud saya ini cerita ini bakti kepada anak kepada orang tua itu pasti. Terus kemudian yang terakhir ini disampaikan ini dijogo kesehatan nih. Ketika di pondok pasti dijaga kesehatannya. Nggak dijaga gimana Pak Haji? Tadi saya sampaikan makan, catering, kemudian sakit P3K, terusnya, kemudian airnya dijaga, tempat tidurnya dipan dijaga, kamarnya tertutup dijaga, bocor dijaga, kebersihan, kemudian apa lagi ya sih? Keamanan dijaga, sehat. Ya, sekali-sekali ada olahraga masalah. Setiap minggu itu kita olahraga juga. Mungkin 2 minggu sekali. Rokan bahasa di pesantren juga ada rokan istilahnya itu. Nggih. Nah, jadi jangan khawatir nih buat adik-adik semua karena di Mahat itu kan nggak cuma kita dapat ilmu agamanya, tapi kita ilmu dunianya juga. Iya, tentunya di madrasahnya kita itu banyak ilmunya juga. Betul. Terima kasih untuk Bapak Tasil dan juga Ustaz Afton yang sudah untuk informasinya dan terima kasih juga untuk waktunya sudah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kita kali ini. Mungkin kadangan nunun saya ada closing statement mungkin dari Pak Haji Tasil dan saya mungkin. Iya. Enak gitu ya. Nggih. Nggih. Sinten piye nggih? Nggih, closing statement nggih. Kan mau ditutup ini ya. Sudah waktunya maghrib ini ya. Hampir ini. Ini guyon. Kalau nggak guyon nanti tidur aja pahala apalagi guyon nggih. Senyum. Senyum. Gini,
prinsipnya seorang itu dikatakan baik dan semakin baik ketika kehidupannya semakin bertambah umurnya, semakin bertambah waktu yang dia lalui, semakin bertambah masa atau umur yang dia miliki, maka dia akan semakin berada dalam satu tingkat yang lebih baik dan meninggalkan tingkat yang kemarin dia lalui. Atau bahasa kita itu barokah. Nah, barokah itu bisa diperoleh bil khidmah. Kalau bahasa santri, saya ini santri ya. Pak Haji Fasil juga santri. Pak Novel ini sebagai tim dan juga Pak Fajar ini juga santri ini, walaupun jarang songkoan itu ya beliau ya. Santri itu beliau itu, jangan dikatakan bukan santri ya. Saya dan beliau ini percaya barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khairan fa khairan thumma khairan. Bertambahnya kebagusan, semakin bagus, semakin bagus, semakin baik daripada hari kemarin. Sehingga muncul, jadikanlah harimu saat ini, harimu besok lebih baik daripada harimu yang saat ini. Maka salah satu dari usaha kita untuk menjadikan hari kita semakin baik daripada kemarin adalah dengan cara kita semakin khusyuk dan tenang, khususnya dengan cara melalui pendidikan di madrasah dan masuk di Ma'had Al-Qasimi yang kita cintai dan kita banggakan dan tidak mahal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambah dari saya. Mungkin sahabat Mandawangi yang kemarin mengikuti podcast saya, ini saya sambung lah. Kemarin yang dibahas di situ adalah emosi peran daripada emosi sosial tadi. Nah, di sini kamu siswa santri itu kan sudah sekolah, itu kan mendapatkan untuk mengasah intelijensi. Kemudian kemarin dipraktekkan beberapa organisasi atau kegiatan arahnya ke emosional. Lah, Ma'had ini adalah emosi spiritualnya. Kalau sudah didapatkan intelijensinya, emosionalnya, kita akan digiring, diarahkan, difilter oleh spiritual yang kebetulan saat ini mau bertempat berada di Ma'had Al-Qasimi. Mudah-mudahan bisa sambung dan kita ketemu lagi ketika kita sudah jadi siswa Mandawangi dan berada di Ma'had Al-Qasimi, khususnya untuk cewek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat adik-adik yang mau daftar ke Ma'had nih, buruan dipikirkan secara matang-matang mulai dari benar sekarang sekali. ya. Apalagi kan kuotanya juga terbatas. Ya, benar sekali. Ini sudah separuh. Jangan khawatir biayanya, kan kita juga di sini di Ma'had juga ngasih fasilitas yang setimpal sama biaya yang dikasihkan oleh kalian nanti juganya. Terus mungkin sekian podcast hari ini. Thank you for watching, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Man2 Banyuwangi, dan jangan lupa untuk like dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.